Yohanes pasal 20 ayat 1-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya, diberkatilah saudara hari ini oleh karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin saudaraku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, hari ini kita masuk lebih dalam tentang peristiwa kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Kitab Yohanes itu mempertontonkan manusia-manusianya ketika melewati masa jedah. Ketika Tuhannya nggak ada. Seringkali dalam hidup kita mengikut Tuhan itu terjadi hal seperti gini saudaraku. Kita masuk ke masa-masa jedah. Gitu saudaraku. Kayaknya Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh hilang. Sebenarnya waktu itu Tuhan tuh sedang menguji hati kita. Tuhan tuh sedang mempertontonkan kita. Gimana sih hati kita sama Tuhan? Kalau kita biasa-biasa, wah kita memuji Tuhan, kita ibadah, kita melayani, kita memberitakan Injil, wah bahasa kita tuh indah banget. Wajah kita itu indah banget, perilaku itu indah banget, baju kita pun indah banget saudaraku. Semua serba indah yang terbaik buat Tuhan. Maaf saudaraku bercanda ya, empret. Belum tentu. Belum tentu. Ada 3 pribadi kitab Yohanes tulis. Ketika diberitakan, mayatnya Tuhan tidak ada. Ada 3 perilaku saudaraku. Gitu. Yang kemarin kita belajar nih, bahwa Tuhan atau Allah Bapa
itu memiliki pola mengerjakan segala sesuatu ketika kematian itu menjemput kita. Kematian pekerjaan, kematian pelayanan, kematian rohani, kematian hubungan suami istri, kematian semua. Tapi kalau oleh karena Tuhan, bukan karena kesalahannya saudaraku. Tuhan kerjakan semua. Tuhan utus malaikatnya. Yang terakhir kita kemarin belajar itu saudaraku. Lalu malaikat itu menyampaikan pesan sampai yang nggak datang pun diberitakan loh saudaraku. Kitab Markus 16 tulis itu. Kita sudah selesai kemarin, tutup. Ya dalam 45-nya. Hari ini Tuhan ingin buka lagi. Karena terasa kok tetap lanjut di sini ya. Tapi kitab itu rasanya kok habis pembahasannya. Ternyata ketika saya duduk persiapan, ya tadi ini masuklah kitab Yohanes. Saya dibagi 2 perikop sampai ayat 18 tuh saudaraku. Nah ternyata ketika saya baca, Tuhan itu menyatakan sesuatu saudaraku. Yang kita mulai bahwa ini loh karakter ujian itu. Jadi karakter ujian, hasil ujiannya yang diterima Yesus, yang diberikan kepada Yesus, Yesus menjadi juru selamat. Kita udah belajar yang lalu nih. Jauh lebih mulia pelayanannya daripada cuma jadi healer, penyembuh, membuat mujizat. Jauh lebih. Itu buat seluruh umat manusia. Duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, setelah itu Allah Bapa kirimkan malaikatnya. Allah Bapa punya cara menyelesaikan seluruh masalah. Di kitab Yohanes ini ada. Ada. Malaikat itu datang. Tapi malaikat itu menunggu. Allah Bapa itu menunggu. Lihat prosesmu. Lihat karaktermu. Kamu itu cuma segitu loh. Kamu itu sudah segini. Buah itu sudah ada enggak? Buah itu masih kuncup atau udah menjadi matang? Atau masih berupa bunga? Atau bahkan cuma daun aja? Karena murid yang lain enggak ada. Cuma 3 pribadi. Lalu kepada 12 murid. Baru kepada orang banyak. Tetapi ada muncul satu pribadi, saudaraku. Yang mendapatkan kesempatan pertama, catat baik-baik, saudaraku. Bertemu dengan Tuhan setelah kematiannya Tuhan. Yesus menjadi juru selamat. Setelah itu, dia bagikan seluruh kemuliaan kasih karunia, yaitu Pentakos, Roh Kudus curahkan. Tetapi yang diajak ngomong sama Yesus, yang bertemu dengan Yesus, itu satu pribadi. Yang menunggu sedemikian lama setelah semuanya bubar. Bahkan setelah lihat kuburan, pulang. Satu pribadi ini enggak, dia menangis. Dia yang pertama mendapati. Gitu. Bersama 2 orang, Ibu Yakobus sama Salome. Untuk memberi rempah-rempah. Markus tulis. Nah di kitab Yohanes ditulis. Khususnya lebih difokuskan, lebih ditajamkan tentang pribadi ini. 1 orang. Yang setelah itu tidak tercatat lagi. Apakah dia memberitakan Injil? Apakah dia seorang yang punya kesembuhan, bayangannya aja? Atau dia mendirikan gereja di mana-mana? Tidak, saudaraku. Tidak. Tidak ditulis. Sehingga kita boleh ambil kesimpulan. Ada orang-orang biasa, itu yang hatinya luar biasa, dia mendapat privilege Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang lebih lagi, mata rohaninya, mata rohnya dibuka. Dia mengenal kalau itu Yesus. Di dunia ini banyak sekali roh. Tapi terdiri daripada 3 sebetulnya. Roh jahat, roh manusia, dan namanya roh Allah. Dengan para malaikatnya. Roh jahat adalah malaikat-malaikat yang dihukum Tuhan. Yang jatuh karena dosa. Dan roh manusia.
Roh manusia itu hembusan nafasnya Tuhan. Sehingga terjadilah serupa dan gambarnya. Hawa dibangun, Daud ditenun, pribadinya, saudaraku. Saya tidak mengajar teologi ya, saya tidak mengerti teologi ya. Tapi itu persepsi aja, tafsir secara pribadi, secara awam, saudaraku. Tetapi Maria Magdalena diberikan privilege. Mata rohaninya, rohnya diberikan pengenalan, diberikan pengetahuan, pendengaran rohaninya, manusia rohnya berjumpa dan mengenal Yesus. Itu Tuhan. Ketika Yesus memanggil namanya Maria. Nah itulah yang menceritakan bagaimana akulah gembala, akulah pintu. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku memanggil mereka dengan namanya. Gitu. Sehingga kalau jemaat tidak mengenal suara itu suara Yesus, kalau itu suara gembala, lah gimana? Keselarasan dengan Alkitab ini yang benar-benar kita harus pelajari. Sebagai jemaat nggak punya gembala, nah ya gimana? Penentuan Alkitab, standarisasi Alkitab, itu tidak pernah domba itu mengembara. Karena domba itu rentan. Gitu. Hamba Tuhan, ya harus dibawa namanya kepemimpinan. Apolos itu fasih Taurat. Paulus dibawa ke Yerusalem. Barnabas dengan Paulus ditumpangi tangan dinaungi. Aquila Priscilla menjadi bagian kelompok Paulus. Ada pemimpinnya. Gitu. Ada gurunya. Apolos diajari jalan-jalan Tuhan sama Aquila Priscilla. Lalu terjadi yang namanya Anania Safira. Bagaimana komunitas, kelompok menentukan, lalu menipu. Penjualan tanah, baca saudara tentang Anania Safira. Menipu hamba Tuhan itu sama dengan menipu roh Tuhan. Mati rohmu nanti. Hati nuranimu mati. Mati roh. Mati rohani sekarang ini, hati nuraninya mati tidak mengenal kebenaran lagi, apalagi mendengar suara Tuhan. Nonsen itu saudaraku. Anania Safira mati. Kamu menipu Roh Kudus. Mereka menipu para rasul. Sehingga kalau menipu hamba Tuhan, kamu menipu Tuhan. Mati rohanimu. Mati rohani artinya kamu tidak bisa lagi kenal kebenaran karena kamu tidak bisa mendengar lagi suara Yesus. Kamu tidak bisa lagi melihat, datang, merasakan, lalu mendengarkan, mengenal, melihat dengan panca indera rohani yang namanya suara Allah atau firman Allah. Dan itu Maria memanggil Yesus Rabuni. Yang mempunyai arti yang banyak Rabuni itu. Guru, guru agama, pemimpin dan sebagainya. Pengakuan Maria. Tapi karena Maria itu setia di jedah kematian. Anania Safira tidak setia dengan keputusan bersama, keputusan gereja. Jemaat yang enggak setia, ayo kita memberikan persembahan, ayo kita mengambil bagian pelayanan. Enggak setia, ibadah kayak kutu loncat, saudaraku. Kalau belajar boleh, tapi hendaklah masuk melalui pintu, domba itu harus melalui masuk kandang. Bersama dengan yang namanya gembalanya. Karena rentan. Kalau udah jadi singa muda, singa Yehuda, nah itu terjadilah struktur kepemimpinan. Ada yang bicara mentoring, ada yang bicara yayasan, apapun itu saudaraku. Ada yang bidang misi pelayanannya, apapun itu saudaraku.
Kerajaan Allah itu tertib. Firman Allah itu meletakkan tatanan, susunan, bata demi bata pembangunan bait Allah. Jadi saudara nggak bisa memotong yang namanya bata itu sesuai ukuran saudara, lalu ingin dipakai di rumah Allah, nggak bisa. Bait Allah itu dibangun oleh orang-orang yang ahli, Aholiab dan Bezaleel, yang dihinggapi roh Allah. Harun dihinggapi roh Allah, Musa dihinggapi roh Allah, diberikan roh hikmat. Paulus dipenuhi roh kudus, tidaklah kamu penuh dengan roh, mabuk dengan roh. Enggak bisa. Jadi ukuran kita pakai itu firman Allah, bata demi bata. Enggak bisa kita ukur sendiri, memberi itu ukuran sendiri. Melayani itu menurut keinginan sendiri. Jam waktu datang dan sebagai ibadah itu ngatur-ngatur. Nggak bisa. Yudas itu cuma ditentukan sebagai bendahara. Pegang uang kas, yang ngatur itu ya Yesus. Yudas nggak ngatur Yesus. Sehingga gembala kalau diatur sama bendahara gereja, itu udah nggak sesuai dengan tatanan struktur pembangunan bait Allah. Batanya ini keliru ukurannya. Firman Allahnya nggak tepat deh. Takut karena mereka punya uang. Terlalu menghormati, membedakan dengan mereka yang malah tidak punya uang. Maria itu dari 7 roh jahat. Tapi kesetiaan Maria di masa jeda membuat dia dapat privilege, saudaraku. Ukuran kerajaan Allah itu privilege. Ukuran kerajaan Allah itu kesetiaan, ketaatan, pendudukan diri, kerendahan hati, penguasaan diri, 9 buah roh. Itu benar saudaraku. Jadi melayani Tuhan nggak bisa sesuka-suka kita. Loh kalau pendeta saya salah gimana? Gembala saya salah gimana? Hamba Tuhan salah gimana? Ingat kisah Imam Eli. Ingat kisah Saul dengan Daud. Imam Eli dengan Samuel. Samuel akhirnya menjadi nabi yang luar biasa. Samuel tidak pernah melawan Imam Eli yang durhaka. Tuhan membunuh Imam Eli dengan anaknya, dengan cucunya. Sekali jadi di waktu yang sama. Saul mati digantung kepalanya. Bukan Daud yang gantung. Bangsa Filistin yang gantung. Tuhan punya tangan-tangan pemotong, pembunuh. Dalam quote and quote ya. Tuhan punya tangan untuk menghukum, mendisiplin, merubuhkan, mencabut, menanam orang-orang yang ditunjuk. Bangsa Kasdim didatangkan untuk sebagai hukuman bagi bangsa Israel. Nebukadnezar Babylon itu didatangkan untuk menghukum bangsa Israel. Bangsa Filistin didatangkan untuk menguji yang namanya Saul, Simpson, siapa lagi? 7 bangsa Kanaan aku tidak musnahkan untuk menguji hatimu. Apakah engkau tetap setia melekat kepadaku? Gitu saudaraku. Nah hari ini kita belajar nih. Bahwa kesetiaan mengikut Tuhan sampai Tuhannya mati. Wah kematian pekerjaan itu tetap memberi. Kematian daripada ke hubungan suami istri tetap datang kepada Tuhan, nangis, tetap rajin ibadah, tetap melayani apapun yang terjadi, masalah rumah tangga berjibun, tetap berdoa, tetap datang ibadah, tetap melayani, menyediakan diri dipakai oleh pastor, dipakai oleh gereja. Maria tidak melakukan apa-apa, dia cuma nangis di pintu gua. Semua kabur. Lalu dia mengadakan dialog dengan Yesus. Tiba-tiba dia noleh aja. Dia rasa ada sesuatu, ada yang datang. Tapi mata rohaninya tidak terbuka. Maria dibuka sama Yesus. Pribadi Yesus yang membuka mata rohaninya. Pribadi Yesus yang mendatangi Maria.
perkataan Yesus yang diberikan kepada Maria. Pertama kali ketika Yesus bangkit dalam kemuliaan. Karena kesetiaan. Maria bukan orang yang berarti. Maria bukan saat itu dipakai luar biasa seperti para rasul. Musa ketemu rumput terbakar dan suara. Saulus ketemu dengan sinar yang membutakan dia dan suara. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Tuhan. Akulah Yesus. Kamu aniaya. Gitu saudaraku. Maria enggak. Dipanggil namanya. Maria. Mesra banget. Maria menjawab, Rabuni, dia langsung mau peluk Yesus. Kasih Yesus mengalir deras. Yang kita belajar salah satunya hari ini. Karena kesetiaan Maria di dalam kehilangan. Gitu saudaraku. Di dalam jeda waktu kosong. Di mana Allah meninggalkan kita seakan-akan. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus diam di dalam kita. Allah seakan-akan tidak ikut bekerja. Dibiarkan semua terjadi nggak enak. Segala sesuatu yang dursilah, kehancuran, segala sesuatu ke titik terendah. Sementara titik terendah, apakah kita menanti-nanti Tuhan seperti Maria? Dan kalau itu kita lakukan, kita dapat privilege. Pribadi Yesus, suara Yesus, kasih Yesus. Pertama kali Yesus panggil. Pertama kali Yesus temui. Pertama kali Yesus berkomunikasi. Mungkin saudara di rumah itu sebagai pertama kali yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang dipanggil bertobat. Mungkin saudara di komunitas orang pertama yang dipanggil untuk melayani dia. Orang pertama yang dipanggil untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Semua karena kesetiaan. Dengan dasar saudara kasih saudara yang pertama di dalam kasihnya menyentuh saudara. Panggilan dia. Dan dia panggil nama saudara. Saat itu Tuhan membicarakan, Tuhan menyatakan, Tuhan memperkenalkan, Tuhan ingin menyampaikan tujuannya. Akulah gembalamu. Akulah pintu. Akulah gembala, aku akan menjagai engkau. Wah, luar biasa. Enggak akan ada sesuatu terjadi dalam hidupmu. Mungkin waktu pekerjaanmu jatuh. Kamu diangkat Tuhan kembali. Mungkin pelayananmu, mungkin rumah tanggamu, mungkin anakmu bermasalah. Kamu setia menanti Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kamu dapat first class-nya Tuhan. VVIP-nya Tuhan. Nah itulah kenapa banyak orang, ada orang tertentu biasa-biasa kok hubungannya sama Tuhan dalam banget dia. Dikit-dikit suara Tuhan, dikit-dikit suara Tuhan. Karena dia setia menanti ketika di saat-saat jeda kematian yang seakan-akan Allah tidak bekerja, Allah tidak ada. Dia akan datang hadir dengan cara itu, saudaraku. Dan yang kedua, setelah dia panggil Maria, yang kedua, Maria panggil Rabuni. Nah ini, reaksinya dia tidak memanggil Yesus itu Tuhan. Berarti Maria punya pengetahuan kurang atau memang selama ini memandang Yesus itu bukan Tuhan. Gitu. Coba saudara pelajari. Siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Itu pandangan pribadi dia mengangkat Yesus sebagai Lord, Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupku. Kurios. Maria tetap menganggap Yesus sebagai Rabuni. Bukan Tuhan. Orang setia, orang yang mengenal suara Tuhan, orang yang berbicara dengan Tuhan, belum tentu membuat
hidupnya mendudukkan Yesus sebagai Tuhannya? Belum tentu. Sehingga ini menjawab banyak orang-orang yang peka roh, yang dipakai luar biasa, tapi akhirnya berjalan sendiri. Orang-orang yang bercerita bagaimana Tuhan berbicara sama dia berkomunikasi sama Tuhan, tapi jalan sendiri. Gak bisa mengampuni pasangan, gak bisa memberi, selalu sombong, dan sebagainya. Karena suara Tuhan tidak mengubahkan Maria di dalam pandangannya menempatkan Yesus dalam hidupnya. Rabuni. Ini Alkitab menyingkapkan ini saudaraku. Kita belajar hari ini. Agak keras rotinya ini. Bagelen ini. Biasanya wah donat, kue bolu. Enak-enak. Ini enggak bagelen ini. Kalau orang Surabaya bilang dulu ya. Tapi sekarang ada tapi enggak banyak. Sedikit banget. Namanya kompiang. Kalau digigit orang tua berani makan itu. Giginya tanggal semua itu. Keras kayak batu. Dalamnya empuk. Ini kita belajar. Wih, Maria dapat Tuhan. Wih, ketemu Tuhan. Wih, dia apa? Wih, asik mesra ya. Tapi belajar. Kemesraan dengan Tuhan tidak membuat Anda mau nurut sama Tuhan. Belum tentu. Belum tentu kamu letakkan Tuhan sebagai kurios. Penguasa tunggal dalam hidupmu. Belum tentu. Karena kita tetap diberikan keinginan bebas. Berhak menentukan. Walaupun Roh Kudus dorong, Roh Kudus ngomong, Roh Kudus berusaha meluruskan jalan kita. Tapi kalau ketetapanmu sudah pasti, anggapanmu sudah seperti itu, maka kamu anggap Tuhanmu ya kamu letakkan seperti itu. Cuma pendamping, cuma buat kebutuhan, cuma buat ATM, cuma buat kepuasanmu butuh kasih. Kepuasanmu untuk butuh hubungan dengan Tuhan. Daat seperti hubungan suami istri lalu kamu puas karena dipuaskan kasihnya, dipuaskan kuasanya, dipuaskan kehadirannya, dipuaskan karena kamu khotbah Tuhan bekerja. Cuman itu aja. Tapi banyak hal dalam hidupmu kamu putuskan sendiri. Tanpa persetujuan Tuhan. Apalagi jarang bertanya sama Tuhan. Bertanya pun tetap kamu jalani sendiri kok. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Dari jauh aku tahu pikiranmu, dari jauh aku tahu hatimu. Apabila kau tinggal di dalam jalan-jalanku, apapun yang diingini hatimu, aku beri. Apabila kau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah segala sesuatu, percayalah kamu dan terima. Firman yang memerintah, pendudukan diri terhadap Allah. Belum ada sama Maria Magdalena. Dia cuma setia. Orang setia belum tentu menundukkan diri, saudaraku. Orang setia belum tentu mengakui kepemimpinan daripada pastornya. Belum tentu. Banyak orang setia tapi selalu berbantah dengan pemimpinnya. Salah satunya Musa. Musa itu tidak pernah menundukkan diri sama Allah. Bertengkar terus sama Allah. Berdebat terus. Akhirnya mendapat hukuman. Kamu tidak menghormati aku di depan umatku. Gitu. Yang puncaknya ketemu dengan batu yang dia pukul. Saudara coba perhatikan, agak aneh kan? Saudara coba kita ke Musa sedikit. Musa itu setia, berani menghadapi Fir'aun yang bisa bunuh dia. Karena dia lari, karena dari mestinya dihukum bunuh orang Mesir. Dia balik. Lalu dia ngomong-ngomong tentang Tuhannya yang lain. Bukan Tuhan Mesir. Tuhannya Musa. Tuhannya bangsa Ibrani. Budak-budak. Terus melakukan tulah-tulah. Bikin susah. Sampai akhirnya diizinkan. Lalu menyeberang Laut Teberau. Lalu matilah pasukan Mesir dengan Fir'aun. 40 tahun berhadapan dengan bangsa Israel. Seringkali mau dibunuh, dilempari batu. Yang dimulai dengan kisah 12 pengintai. Marah-marah dengan air pahit. Dimarah. 40 tahun, saudaraku. Setia. Gak boleh masuk tanah perjanjian. Dihukum gitu aja.
Musa itu setia, tapi di dalam dirinya tidak menerima mutlak penundukan diri. Oleh karena kehendak Tuhan. Musa setia menjadi sahabat Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjadi kurios dalam hidup dia. Dan dia menerima hukuman, saudaraku. Tidak boleh mendapat tanah perjanjian. Orang biasa aja dapat tanah perjanjian. Asal keturunan bangsa Israel ada di padang gurun, dapat tanah kamu. Semua dapat harta dari Tuhan melalui tanah perjanjian. Musa tidak dapat. Pribadi Musa yang nggak dapat, anaknya dapat. Pribadi kita yang nggak dapat yang dijanjikan Tuhan. Maria Magdalena kita bawa lebih dalam kisah Musa. Kan aneh, kan lucu ya saudaraku ya. Setia nih, udah nikah setia 40 tahun nih. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek nih. Tiba-tiba si kakek atau nenek minta cerai. Dari muda sejak kawin aku dimarahi, dihina sama dia. Hari ini aku gak tahan lagi. Aku mau ikut anak-anakku aja. Keluar kamu dari kehidupanku, aku gak mau kamu. Aku mau cerai. Anak-anak minta tidak cerai. Ya udah, kita berpisah, kasih 2 kamar. Kalau nggak ada, aku di anak yang satu, kamu di sini. Aku nggak mau bareng sama kamu. Aku tidak mau melayani kamu lagi. Aku nggak mau hidup sama kamu. Capek aku. Puluhan tahun aku ini dihina sama kamu. Itu ada, saudaraku. Nah, itulah hatinya Tuhan. Sehingga pengungkapan Tuhan, keberadaan kebenaran Tuhan itu parcel. Di kitab Kejadian bisa diterangkan di kitab Ibrani. Di kitab Kejadian bisa diterangkan di kitab Ulangan. Gitu. Kitab Kejadian nggak ada cerita itu. Ulangan 28, apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nggak ada di kitab Kejadian, nggak ada. Sehingga mengikut Tuhan tuh sampai selama-lamanya. Karena ada hal yang baru yang di depan. Melengkapi apa yang saudara miliki hari ini dan yang lalu. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Allah itu setia. Besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Nah, inilah kubu-kubu benteng, patok yang dimiliki Maria. Maria tetap memanggil Yesus itu Rabuni. Musa itu tetap seringkali berseberangan dengan apa yang Allah inginkan. Cuma sebagian nurut. Saudara tidak akan dapat tanah perjanjian. Saya tidak bicara karena itu Maria nggak dipakai, tidak. Tapi bisa ada sebabnya itu. Saudara pelajari konteks bagaimana pribadi-pribadi di Alkitab memanggil Yesus itu Tuhan. Perjanjian lama pun sama, memanggil Tuhan. Penguasa tunggal, Lord, Kurios. Gitu saudaraku. Ini penting saudaraku. Nah, hari ini kita belajar. Kesetiaan tidak menjadikan orang-orang yang setia itu meletakkan Yesus menjadi penguasa tunggal dalam hidupnya. Penentu segala-galanya. Belum tentu. Yang kedua, orang-orang yang dekat sama Tuhan, dengar suara Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, belum tentu mendudukkan Yesus menjadi kurios. Dan orang-orang seperti ini, itu menjadikan dirinya seperti Musa. Bergaul karib dengan Allah. Apapun Allah temui dia. Tetapi dia kehilangan tanah perjanjian. Di mana di sana ada susu dan madu. Madu itu segala sesuatu yang manis dari bumi. Susu itu segala sesuatu yang menyehatkan yang dari bumi. Itu yang hilang. Musa tetap dalam perlindungan Allah. Tetap tinggal di taman Edennya Allah. Tapi tidak mendapatkan pohon-pohon yang baik buahnya untuk dimakan dari bumi. Sehingga ada orang bergaul melayani Tuhan luar biasa, setia sama Tuhan luar biasa. Tapi hidupnya kesulitan. Banyak kesulitan, khususnya kesulitan hidup. Salah satu kita bisa lihat kekurangan hidupnya.
Sehingga harus dibantu sana sini, harus minta sana sini. Padahal setia melayani sampai dipanggil pulang. Kekurangan terus. Kebutuhan tuh harus berdoa Tuhan kirimkan. Saudaraku, berkat yang ditulis di Alkitab, itu sampai namanya berkas-berkasnya. Orang yang menabur dan cucuran air mata akan menuai bersorak-sorai dengan berkas-berkasnya. Tapi kenapa ada hamba-hamba Tuhan, ada rumah-rumah Tuhan yang selalu kekurangan? Ada hamba-hamba Tuhan yang punya pelayanan tapi hidupnya selalu kekurangan. Ada orang-orang yang bergaul karib cerita tentang Yesus, bagaimana Tuhan bicara sama dia, tapi hidupnya dalam kekurangan. Kenapa? Ini salah satu aja. Karena dia tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhannya. Yesus ingin melayani, dia melayani di desa, dia melayani di kota. Yesus ingin dia ke timur, dia ke barat. Paulus taat terhadap perintah ke Makedonia. Sehingga banyak persembahan jemaat-jemaat yang dari pelayanan dia, itu membuat dia berkelebihan. Saudara baca kitab Paulus. Petrus tetap di Yerusalem. Tetap menjadi soko guru. Maka Petrus berkelimpahan hidupnya. Kemiskinan bukan Alkitabiah. Sehingga banyak ceritanya gini. Ini bercanda ya saudaraku ya. Agak sedikit pandangan yang berseberangan atau terbalik. Jadi banyak orang bersaksi termasuk hamba-hamba Tuhan saudaraku. Puji Tuhan Pak, Ibu, puji Tuhan jemaat, saudara-saudara. Kami ketika butuh kami berdoa, sungguh berdoa. Pas pada waktunya ada yang kirimkan berkat. Ada yang kirimkan ini, kirimkan itu. Sehingga tercukupilah kami. Berarti hidupnya pas-pasan, selalu pas. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kita lihat ada pelayanan-pelayanan rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan hidupnya berkelimpahan banget. Apakah bawang merah, bawang putih? Cinderella dengan saudara tiri? Enggak. Kita anak yang sama. Hamba Tuhan yang sama. Gitu. Saya menemui hamba Tuhan yang di desa, dia bangun sendiri itu pelayanan, itu bisa full band, bisa punya magic jar saudaraku, yang masak nasi yang sekarang ini, waktu pertama kali di kota aja tuh jarang punya orang, masih pertama saudaraku. Saya ingat yang pertama ngeluarin kalau nggak salah tuh Mas Pion, kalau nggak salah, saudaraku. Saya makan hangat, tapi bukan dari tempat nasi, tapi dari meja. Saya lihat meja itu di meja, ada pecel, ada tempe, ada ayam. Waktu sarapan pagi, wih, loh, ada magic jar loh. Iya ini loh Pak Abraham, ini nih loh dikirimi dari Surabaya saya ini. Ada bawain, itu tamu datang, pengusaha Pak, loh kok ya dibawain ini. Alat musik, wih full band, melengkap bagus saudaraku. Itu kalau sana desa, bagus. Iya Pak Abraham, ini loh ada gereja di Surabaya, ganti alat musik baru semua, lalu dikirimkan ke sini. Hamba Tuhan yang sederhana, tapi berlimpah hidupnya. Limpah itu bukan terus di desa punya mobil yang 1 miliar, tidak. Tapi dia unggul di antara masyarakat sekitarnya. Terlihat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Itulah susu dan madu. Itulah Yusuf. Yusuf ditempatkan di mana aja, dia jadi pemimpin. Dia yang mengatur seluruh keuangan. Dia di rumah Potifar, dia mengatur seluruh pekerjaan yang ada di rumah Potifar. Langsung menyediakan makan. Yusuf tuh makan tuh lebih dari kenyang saudaraku. Oh, dia yang pegang semua. Dia mau potong ayam 10 hari ini potong aja. Yusuf di penjara itu menggantikan kepala sipir, mengatur seluruh penjara. Ya gimana dia aja, diberikan kuasa.
Di Mesir, Yusuf menjadi pengatur semuanya, kecuali keluarga Fir'aun, dia tidak boleh atur. Jadi mau gandum ditaruh di rumah 1 kuintal ya nggak masalah. Kalau kita tinggal dalam kehendak Tuhan, kita itu yang jadi pengatur. Untuk memenuhi kebutuhan sekitar kita. Kita menjadi unggul. Itu Yusuf. Demikianlah Paulus. Sehingga dia, waktu Tuhan berikan mimpi Makedonia, Paulus pergi. Sampai Efesus, wah terus. Dan hidupnya nggak pernah kekurangan. Sampai dia tulis, terima kasih untuk persembahan kalian. Dikirimkan dari tempat lain. Elia, kamu ke Sungai Kerit. Banyak contoh Alkitab. Tunduk pada perintah Allah. Ketaatan pada perintah Tuhan. Itulah apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukannya. Baik-baik dulu. Lalu taat setia melakukannya. Maka segala berkat ini akan mendatangi engkau dan menjadi bagianmu. Datang sendiri burung gagak. Kamu ke Sungai Kerit. Aku sudah perintahkan burung gagak kasih kamu makan daging. Pagi dan petang datang itu burung gagak. Burung gagak itu namanya pemakan daging karnivora. Pemakan bangkai. Itu daging segar dikirim burung gagak. Pagi dan petang. Elia cuma tinggal kumpulin kayu bakar, dia masak, dia ambil air dari Sungai Kerit, dia rebus. Pagi dan petang, nggak ada cerita kekurangan. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun, itu burung puyuh itu sampai keluar dari hidung makannya. Taat masuk ke padang gurun. Kesetiaan bukan ketaatan, saudaraku. Musa itu setia, tapi selalu berseberangan berbantah dengan Allah. Yusuf itu betul-betul orang yang taat terhadap pemimpin. Maka Allah memberkati Yusuf. Apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil karena tangan Tuhan ada pada setiap yang dikerjakan oleh tangannya Yusuf. Baca itu. Taat terhadap pemimpin. Potifar, kepala sipir, Fir'aun. Aman. Padahal mereka adalah orang-orang bangsa-bangsa di luar Yahudi. Sehingga jadi orang Kristen, taati pemimpin pun walaupun bukan Kristen. Karena itu firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, tunduklah terhadap pemerintahan yang ada di dunia ini. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak ditunjuk oleh Allah. Jadi orang Kristen kok nggak bayar pajak sih? Jadi hamba Tuhan kok nggak bayar pajak sih? Bahkan hamba Tuhan kok palsu KTP sih? Cuma untuk mendapatkan tanah yang akan dibangun untuk rumah Tuhan. Kenapa pakai tipu dusta sih? Jadi akhirnya gimana? Iblislah yang jadi bapakmu. Karena dia bapak dari segala pendusta. Beribadah, kenapa kok nyolong sih? Yudas. Sering mencuri uang kas. Melayani, kok curi sih? Kok nggak bayar utang sih? Yudas. Masalah keuangan sudah. Melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan kok licik sih soal uang? Yudas sudah itu. Karena Yudas melayani Tuhan jadi hamba Tuhan. Bersama Yesus kok licik sih? Kok mencuri sih? Yudas sudah. Gitu saudaraku. Ini pahit. Tapi menyehatkan. Firman Tuhan itu panas di telinga, tapi manis di hati. Namanya bagian peneguran. Teguran akan membuat manusia menjadi bijaksana.
Saudara baca orang-orang yang menolak teguran. Binasa semuanya saudaraku. Gitu. Ketaatan berarti punya pendudukan diri. Punya pendudukan diri berarti punya yang namanya rendah hati. Kalau punya rendah hati, pasti hatinya siap dikoreksi. Itu saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar. Maria setia. Banyak orang setia. Maria dapat privilege. Ketemu Yesus, dipanggil Yesus. Dengar suara Yesus. Ada orang yang digembalakan. Ada orang yang mendengarkan suara gembala, tapi tidak menaati. Ya sama aja. Tidak tunduk sama gembalanya, sama aja. Duri dalam daging di gereja. Sama aja, kalau ketemu yang ini satu ini, aduh susahnya hati Pak Gembala. Waduh kalau satu ini, aduh rewel, aduh capeknya ngurusin satu ini. Kita enggak bicara pihak gembala, kita pihak yang salah ini dulu yang diri kita ini. Jadi saudara-saudara, kesetiaan mengikut Tuhan tidak membayarkan segala sesuatunya. Kesetiaan mengikut Tuhan tidak mendapatkan kita menerima segala sesuatunya. Kesetiaan mengikut Tuhan tidak menjadikan kita segala sesuatunya baik. Ada banyak hal yang lain yang harus kita kerjakan. Jadi kesetiaan cuma salah satu bagian. Sehingga kita mendapat privilege. Nah, dari hari ini kita akan belajar 3 pribadi, termasuk pribadi Yesus. Yang dimana melewati masa jeda. Yang lalu kita mendapatkan bahwa sampai titik di mana Allah punya pola menyelesaikan masa-masa kematian sampai kebangkitan kita. Dalam segala hal, ada pekerjaan, ada pelayanan, rumah tangga, ini itu tempat tinggal, semuanya. Allah akan punya cara ajaib. Dia utus malaikatnya, bahkan pesannya pasti sampai ke kita. Orang-orang yang belum datang atau tidak datang pun ke tempat di mana Yesus terakhir dikuburkan, itu pun dapat pesan, termasuk khusus untuk Petrus. Gitu. Allah punya cara. Lalu Allah mendatangi mereka, Yesus mendatangi mereka semua. Lalu berita itu tersebar. Nah, kitab Yohanes, itu kitab Markus, ini kitab Yohanes menerangkan pribadi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Itulah Daud. Kelebihan Daud kalau saudara mau tahu salah satunya, baca pohon kertau. Lalu baca ketika Nabi Nathan datang tegur dia. Langsung dia bicara, aku sudah berdosa pada Tuhan. Langsung minta ampun sama Tuhan. Dia buka segala kebesarannya, dia berdoa puasa supaya anaknya jangan mati. Hukuman Tuhan turun. Tapi anaknya tetap mati. Dia taat, dia tidak berontak ketika kematian anaknya. Berapa banyak daripada kita berontak ketika ada yang dimatikan hidup kita. Pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan apapun itu. Tiba-tiba mati, lenyap. Tiba-tiba rugi, tiba begini, tiba-tiba begitu, tiba begitu. Kita berontak. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan, saya tahu sendiri. Satu yang orang terkenal di Indonesia, satu tuh cuma terkenal di sebuah kota. Punya pelayanan yang cukup baik. Satu ini yang grup besar. Yang terkenal berapa provinsi. Wah, selalu KKR di mana-mana. Ketika ada salah satu dari mereka dipanggil pulang, itu bisa ada yang ditinggalnya mereka itu nggak boleh dikubur loh. Karena Tuhan akan bangkitkan. Berdoa, menari-nari, pujian dan sebagainya. Ya tetap aja nggak bangkit sampai hari ini. Ada lagi hamba Tuhan yang membangun pelayanan luar biasa, rumah Tuhan dibangun luar biasa. Tiba-tiba anaknya mati. Kecelakaan jatuh, mati. Saya tidak bicara kesedihan mereka, tapi saya bicara paket Alkitab. Saya tahu sedihnya seperti apa. Saya bilang, Tuhan kalau itu saya tidak sanggup terima itu Tuhan. Wah, hancur saya hati saya Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini terus tidak mau dikuburkan anaknya berhari-hari sampai berbau.
Dia minta dibangkitkan Tuhan. Sampai hari ini gak bangkit kok. Hamba Tuhan ini setia melayani, tapi tidak tunduk pada keputusan Allah. Nah, paling tingkat tinggi kesulitan itu adalah pendudukan diri, saudaraku. Kalau setia mah gampang. Gampang. Pendudukan diri. Ketika kematian mendatangi kita. Ketika sesuatu itu biasa-biasa. Maria itu diperlakukan biasa-biasa sama Tuhan. 7 raja diusir. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dia ada perlakuan biasa. Dia muncul ketika penguburan Yesus. Dia menjadi murid biasa. Setelah itu Maria juga tidak menjadi sesuatu yang luar biasa kok. Hidup pengikut Tuhan itu ada 2 sisi mata uang. Ada yang baik, ada yang dipuji Tuhan di dalam diri kita. Ada yang masih buruk, yang Tuhan ingin kita tinggalkan. Ada yang lebih di hadapan Tuhan. Karena kita lebih kepada Tuhan. Memberi, melayani, berdoa dan sebagainya. Mempelajari Alkitab dan sebagainya. Tapi ada karakter-karakter perilaku, karakter sifat-sifat ataupun hati kita yang masih kurang. Itu yang menjadi Tuhan akan urusin. Karena Musa diurusin. Kamu tidak menghormati aku di hadapan umatku. Nah, orang yang tidak mau dikoreksi, nggak mau ketika Allah berbicara tentang ini. Daud menerima semua tentang keburukan dia di mana Allah bicara. Dan ketika anaknya mati, Daud langsung jadi berurap lalu dia normal hidupnya. Dia tidak terlibat di dalam duka demikian lama. Itu. Nah, pelajaran-pelajaran ini menjadikan suatu dorongan buat kita. Ada banyak kekurangan kita yang tercatat di Alkitab, yang itu Allah nyatakan, Allah tegur, Allah koreksi, itu harus menjadi dorongan buat kita, memperbaharui diri, lalu diperbarui roh dan pikiran. Pembaruan akal budi, searching itu pasti saudara dapat. Gini saudaraku. Sehingga hidup mengikut Tuhan itu pembaharuan. Stagnasi itu adalah kemunduran. Biasa-biasa itu adalah ketertinggalan. Karena Alkitab mencatat, aku berlari memenuhi panggilan surgawi. Jadi kalau saudara diam, itu kemunduran. Kalau saudara jalan kaki biasa-biasa, itu ketertinggalan sudah. Sehingga Paulus berlari sampai dia katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Jadi ketika saudara pada Tuhan panggil pulang, ada banyak hal yang sudah saudara akhiri atau saudara belum akhiri. Sehingga kisah di Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang meninggalkan kerusakan buat anak cucunya. Meninggalkan luka hubungan suami istri. Meninggalkan luka yang namanya hidup dalam kekurangan. Saya pernah melayani sebuah gereja, saudaraku. Yang dirintis dari nol. Itu orang dari Eropa. Wih, itu susahnya hidup. Sampai berdirilah namanya gereja. Lalu pelan-pelan itu sampai gereja ini mengumpulkan beberapa puluh jemaat. Akhirnya perintisnya ini meninggal. Tidak ada satu anak pun dari sedemikian banyak anak yang mau jadi hamba Tuhan. Sampai titik saya ketika berapa saat yang lalu itu khotbah di tempat itu beberapa kali. Tidak ada yang mau. Mereka jadi pengusaha semua. Pahit menjadi hamba Tuhan. Sehingga diangkatlah ketua kaum muda yang mau jadi hamba Tuhan. Dan beliau tidak menikah. Sampai usia lanjut saya ketemu berapa kali gembala ini. Sampai putih rambutnya. Sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Apa yang saudara tinggalkan? Ada seorang hamba Tuhan ya. Boleh saya sebut nama ini, Pastor Johan Lumindong. Kalau menceritakan tentang ibunya, dia selalu mencucurkan air mata. Bagaimana ibunya mengajarkan, meninggalkan legasi yang sangat baik.
Tunduk terhadap suami walaupun teraniaya karena suami belum bertobat. Sampai suami menutup mata, sampai ibu daripada Pastor Johan menutup mata. Pastor Johan itu kuat di dalam pengajaran ibunya. Kelembutan hati ibunya ada di Pastor Johan. Saya tidak kenal. Saya mengenal beliau dari khotbahnya di YouTube, saudaraku. Saya bukan mengagumi Pastor Johan. Saya mengagumi ibunya Pastor Johan. Orang yang tidak tampil di kamera, orang yang tidak tampil di mimbar, orang yang tidak mendapat tepuk tangan. Tapi surga bertepuk tangan karena dia melahirkan, meninggalkan legasi anaknya yang membuat surga bertepuk tangan karena banyak orang dimenangkan, banyak orang diajar kebenaran Alkitab dari anak ibu ini yang bernama Pastor Johan Lumindong. Anak-anak Pastor Johan Lumindong, wah lulusan cum laude, semua cum laude. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Mereka hidup dalam gelombang yang luar biasa sakitnya. Karena ayah belum bertobat, akhirnya bertobat. Tapi habis itu dipanggil pulang. Tapi Pastor Johan tidak kepahitan dengan Tuhan. Beda dengan namanya gereja yang dimana didirikan ketika pendiri meninggal, anak-anaknya nggak mau jadi hamba Tuhan. Coba saudara bedakan bagaimana keluarga ini dibangun, satu hamba Tuhan ini, satu hamba Tuhan yang lain ini. Yang satu hamba Tuhan pendiri rumah Tuhan, yang satu ini ibu rumah tangga biasa. Yang melahirkan satu benih. Seperti kemarin saya bicara. Benih iman di dalam ibu ini, kerendahan hati, penundukan diri terhadap suami. Semua yang dikerjakan dia, iman dia tentang keuangan, di mana Tuhan tolong, Tuhan berikan. Dia letakkan benih itu di dalam namanya menjadi benih anaknya laki-laki. Di mana anaknya laki-laki meletakkan benih lagi di anaknya. Anak cucu, bahkan jemaat. Itu benih tertabur kemana termasuk saya, saudaraku. Menjadi teladan. Yesus mengatakan, ikutlah teladanku. Paulus mengatakan, ikutlah teladanku dalam mengikut Kristus. Nah, ini penting saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar. Saudaraku jangan sampai cuma setia. Jangan bangga dengan setia. Sementara kamu berdebat dengan Allah. Tetapi kamu harus belajar dari Maria Magdalena. Bagaimana kesetiaan dia menunggu Tuhan. Sehingga mendapatkan privilege. Tapi kesetiaan Daud tidak menyebabkan Daud berlaku besi seumur hidupnya. Kesetiaan Musa tidak membuat Musa tunduk 100% terhadap Allah. Kesetiaan cuma menjadi satu bagian dari buah roh. Ada buah-buah roh lain yang Roh Kudus ingin kerjakan. Ada pembaruan-pembaruan roh dan pikiran, akal budi yang Roh Kudus ingin kerjakan. Hidup bersama Tuhan adalah seumur hidup belajar menuju kesempurnaan. Walaupun kita tidak bisa sempurna, karena yang sempurna akan datang. Tetapi hari ini kita belajar apa yang ketidaksempurnaan kita tinggalkan. Itu menjadi penyakit kehidupan, penyakit rohani, menjadi masalah buat anak cucu, buat orang lain, buat perusahaan, buat karyawan, buat gereja di mana kita berkomunitas. Karena saudara tidak menjadikan Yesus sebagai pintu. Pemberontakan, perbantahan terhadap Allah. Berarti Allah tidak menjadi pintu. Pintu itu adalah tempat keluar masuk dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang menentukan keluar masuk apapun yang ingin kita tetapkan, ingin kita kerjakan, ingin kita lakukan. Sehingga pintunya itu adalah kita yang buat. Dan tidak ada materai Roh Kudus. Sehingga iblis ikut keluar masuk, saudaraku. Terjebaklah saudara setelah berdebat di dalam banyak kesalahan. Lalu saudara pulang, saudara meninggalkan legacy, warisan yang berupa penyakit. Hal-hal yang tidak baik. Yang akhirnya akan terus berkembang. Kecuali Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Nah itu perkara yang berbeda saudaraku. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar karakter kesetiaan. Di mana kesetiaan Maria Magdalena tidak menyebabkan dia
memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kita belajar dari kesetiaan Maria Magdalena. Membuat dia mendapatkan privilege Allah. Hal-hal yang VVIP. Yang luar biasa, yang pertama. Yang dipanggil, yang mengenal dan sebagainya. Gitu. Tetapi privilege Allah, privilege daripada Tuhan Yesus. Oleh karena kita setia seperti Maria. Tidak mengubahkan pribadi atau karakter kita yang masih kurang atau yang masih buruk. Kita membutuhkan yang lain. Sehingga kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Di mana tangan Tuhan merajut pribadi kita. Sampai akhirnya dipanggil pulang. Selesai atau tidak selesai, itu bagian Tuhan sudah. Kebijaksanaan Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi orang lain. Tetapi hal-hal yang buruk, hal yang baik, kita pelajari dari Alkitab. Hal yang baik, hal yang buruk, kita pelajari dari kesaksian hidup setiap orang yang ada dalam hidup kita. Sehingga hari ini saya akan tutup saudaraku. Dengan quote, setiap orang itu adalah guru buat kita. Baik apa yang dia buat, kebaikan itu, kebenaran itu. Tetapi setiap orang juga menjadi guru untuk yang buruk yang dilakukan dia. Supaya kita tidak melakukannya. Sehingga setiap orang itu menjadi guru buat kita untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Itu penting. Yang kedua, setiap kehidupan setiap orang yang kita kenal itu adalah buku panduan buat kita melakukan yang baik sesuai yang orang itu lakukan, kisah hidupnya, yang harusnya tidak boleh kita lakukan, ketika yang buruk dia lakukan di dalam kisah hidupnya. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati, terima kasih. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi panutan buat kita, menjadi bahan renungan buat kita. Setelah kita ngobrol-ngobrol asik, walaupun kita makan bagelen atau kompiang. God bless you guys. Amin.